Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Ista. Saya salah satu karyawan di salah satu perusahaan BUMD di Kota Palembang. Nah, pada kali ini saya akan sharing dengan kalian ya, tentunya tentang isu-isu yang terjadi belakangan ini. Oke, jadi kita bahas dulu tentang isu akuntansi ya teman-teman. Nah, jadi beberapa tahun terakhir ini saya tuh sering mendengar tentang akuntansi itu oversupply. Nah, sebenarnya yang dimaksud oversupply itu gimana sih teman-teman? Apakah karena akuntansi itu kebanyakan, lulusannya kebanyakan, terus saingannya kebanyakan, atau gimana? Nah, jadi kalau misalkan saya garis bawahi secara detail ya teman-teman, yang dimaksud oversupply di sini itu adalah kalau kita punya skill akuntansi di level dasar nih. Ini jadi benang merahnya tuh sebenarnya di sini. Kalau kita ngerasa diri kita cuman punya value di level dasar, maka kita termasuk golongan orang-orang yang oversupply tadi. Oke. Nah, ini saya berikan tentang fakta lapangan ya, TPT menurut Pendidikan 2024. Ini data saya ambil dari BPS ya teman-teman. Saya ambil dari BPS. Nah, ini bisa kita lihat bahwa universitas itu tingkat penganggurannya hanya 5,25%, sedangkan D3 itu tingkat penganggurannya di 4,83%. Nah, bisa kita lihat di sini pengangguran terbanyak itu bukan dari universitas ya teman-teman, tapi dari SMA atau kejuruan yang hampir di angka 9%. Nah, sedangkan diploma pun dia di bawah dari universitas di angka 4,83%. Nah, sekarang artinya apa? Dia belum tentu yang pendidikan tinggi atau pendidikan yang level tinggi universitas itu paling banyak tingkat penganggurannya teman-teman. Belum tentu ya. Bisa kita lihat di sini malah SMA, lulusan SMA itu yang paling tinggi tingkat penganggurannya. Jadi bukan karena lulusan akuntansi kebanyakan dia dianggap oversupply ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, jadi pertanyaannya paling singkat tuh, apakah akuntansi itu tidak dibutuhkan? Nah, ini jawabannya tentu tidak ya teman-teman. Akuntansi itu dia tetap dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Jadi tetap dibutuhkan. Suatu perusahaan itu pasti membutuhkan namanya akuntansi. Nah, tapi yang berubah sekarang adalah standar skillnya nih. Standar skillnya yang berubah. Kenapa kak standar skill akuntansi sekarang sama zaman dahulu tuh berubah? Karena sudah ada namanya software. Nah, kan saat ini kan kita sudah pasti mengenal tentang software akuntansi ya teman-teman, kayak Mayop, Accurate, Zahir, dan lain-lain. Nah, itu kan membantu teman-teman yang punya skill di entry level. Teman-teman yang punya skill di entry level itu tergantikan oleh si software ini tadi. Nah, jadi dengan adanya software ini ya mau nggak mau mempermudah kita untuk menyusun laporan keuangannya. Jadi tim-tim yang menyusun entry level ini dia tergantikan kayak gitu. Nah, tapi perlu kita garis bawahin juga ya teman-teman, software itu emang dia mengurangi kerja yang berulang ya, input atau rekap, tapi dia nggak menghapus akuntansinya ya teman-teman. Akuntansinya itu tetap ada di dalam situ. Nah, di sini kalau kamu mau mengupgrade value kamu harus bisa menaikkan satu value yang benar-benar tinggi, yaitu kamu harus bisa menafsirkan angka jadi insight untuk keputusan. Akuntan yang bisa mengambil keputusan dari angka itu adalah akuntan yang dicari oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Jadi perusahaan-perusahaan saat ini nih dia nggak cari orang yang di entry level ya teman-teman, karena dia sudah terbantu sama si software tadi, tapi dia mencari orang yang bisa baca laporan keuangan, bisa melakukan kontrol dan melakukan kepatuhan gitu. Nah, terus Kak, kenapa sih mekanismenya itu terasa penuh? Kenapa terasa penuh mekanismenya? Nah, ini mekanismenya ini terasa penuh karena dari otomasi dan software tadi nih.
dari otomasi dan software tadi. Jadi kan dengan adanya software tadi, otomatis kan kita menginput, merekap, terus kita ngerekonsiliasikan, jadi lebih sederhana ya teman-teman ya. Nah, ini membuat entry level itu dianya menyempit. Jadi peran untuk input tuh semakin sedikit. Nah, akhirnya akuntan-akuntan tadi yang hanya punya skill input, mereka harus menaikkan standar mereka. Nih, standar mereka harus naik teman-teman. Mereka harus punya kemampuan analisis, kemampuan kontrol, dan kemampuan komunikasi. Nah, jadi kesimpulannya itu bukan akuntansi yang tidak dibutuhkan, tapi pekerjaan yang repetitif makin berkurang. Jadi pekerjaan yang berulang ya, pekerjaan yang berulang itu dia makin berulang. Jadi kalau misalkan level kalian atau skill kalian berhenti di level input atau jurnal, kalian akan bersaing di kolam yang semakin sempit. Jadi kalau misalkan mau naik level, kalian harus, kalau kalian mau mencari pekerjaan yang terbaik, kalian harus naik level ke analisis dan komunikasi. Peluangnya justru itu melebar ya teman-teman. Nah, sekarang kenapa sih itu tuh menjadi sebuah permasalahan? Nah, itu karena terjadi gap antara kampus dan dunia kerja. Nah, di kampus kita tuh lebih sering diajarkan atau disuruh fokus ke dalam teori. Kita lebih sering disuruh mengikuti standar pencatatan, terus kita kebiasa melakukan latihan soal yang jawabannya jawabannya udah pasti itu kayak gitu. Dan outputnya apa? Outputnya nilai dan IPK. Ketika kita fokus ke teori, standar pencatatan, dan ada jawaban tunggal, output kita nilai dan IPK tuh tinggi. Tapi padahal di dunia kerja itu yang dinilai enggak itu ya teman-teman, tapi di dunia kerja itu yang dinilai adalah gimana cara kalian bisa membaca laporan keuangan nih. How do kalian membaca laporan keuangan? Bagaimana cara kalian menemukan masalah dari laporan keuangan? Itu yang dicari sama perusahaan. Kalau kalian, jadi ya teman-teman, angka itu bukan hanya suatu hasil. Jadi angka itu bukan cuma hasil ya teman-teman, tapi angka itu dia pasti terkait dengan aktivitas bisnis dari perusahaan. Jadi kalau kalian paham dengan angkanya, kalian pasti paham dengan aktivitas bisnisnya. Nah, yang ketiga itu yang dicari oleh perusahaan itu adalah gimana cara kita berkomunikasi. Nih, gimana cara kita berkomunikasi? Cara kita deliver. Nih, gimana cara kita deliver informasi ke orang non-akuntan. Nah, gimana sih cara kita tuh bisa menyampaikan informasi yang kita temui dari laporan keuangan ini tadi ke non-akuntan ya teman-teman, gitu. Nah, jadi adanya gap antara kampus dan dunia kerja tadi bikin ada 3 kesalahan umum lulusan akuntansi. Kesalahan pertama, kalau kalian berhenti di hafalan jurnal. Oke. Akuntansi itu nggak cuman soal debit kredit ya teman-teman. Dia nggak cuman soal debit dan kredit, tapi akuntansi itu lebih dari itu. Kalau kalian pahamnya hanya debit kredit, itu cuman start ya teman-teman, itu cuman skill dasar. Tapi kalau misalkan kalian mau mengupgrade skill kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih besar, peluangnya lebih besar, kalian harus naik level ke analisis dan penjelasan. Nah, yang kedua, kesalahan itu kalian takut salah analisis. Nah, takut salah analisis ini tadi kita balik lagi ya teman-teman, karena kita itu di kampus itu sudah terbiasa dengan jawaban tunggal. Jadi dengan jawaban tunggal tuh kita kan nggak menganalisis ya kira-kira jawaban yang benar yang mana. Tapi sedangkan di kantor itu kalian harus menganalisis. Kalian harus yang dinilai oleh kantor tuh bagaimana cara kalian berpikir dan argumen yang rapi. Nah, yang ketiga itu kalau kalian tidak paham konteks bisnis. Jadi ya akuntansi itu bukan cuma sekedar angka ya. Akuntansi itu bukan cuma sekedar angka, tapi akuntansi itu adalah bahasa bisnis yang isinya itu tanpa konteks, jadi angka jadi kosong. Nah, jadi kalian kalau misalkan memang mau belajar tentang akuntansi itu harus paham bahwa akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Nah, selanjutnya
Apa sih yang dicari teman-teman, yang dicari sama perusahaan itu ya? Jadi perusahaan itu nggak cari akuntan yang bisa input ya teman-teman, tapi perusahaan itu dia cari akuntan yang bisa mengubah angka jadi keputusan. Nah, gimana sih cara kita supaya bisa mengubah angka ini jadi keputusan? Yang pertama, kalian harus upgrade skill kalian. Skill yang pertama kalian harus upgrade, kalian harus bisa baca 3 laporan utama. Kalian harus bisa baca profit and loss, neraca, dan arus kas. Kalian harus tahu hubungan antara profit dan cash itu apa. Nah, ketika kalian sudah memahami cara membaca 3 laporan ini, dijamin kalian bakalan jadi salah satu kandidat yang diinginkan oleh perusahaan. Oke, yang kedua itu kalian harus paham tentang analisis bisnis kalian ya teman-teman. Kalian harus paham tentang margin, biaya, piutang, persediaan, leverage, efisiensi ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu tentang analisis bisnis kalian sendiri. Yang ketiga, kalian harus punya skill kontrol dan risiko. Ketika kalian punya skill audit trail, internal counter, kepatuhan pajak, dan SOP, itu menjadi nilai plus bagi kalian. Dan yang terakhir dan sering dilupakan itu adalah komunikasi angka. Kalau kalian berhasil ngedeliver dan bisa mendeliver informasi yang kalian temuin di dalam laporan itu ke manajemen yang notabene adalah orang non akuntan dan mereka mengerti, itu menjadi salah satu poin positif ya teman-teman bagi kalian. Nah, jadi inilah 4 skill yang dibutuhkan untuk supaya kita enggak kena oversupply. Yang pertama, baca 3 laporan, analisis bisnis, kontrol risiko, dan komunikasi angka. Nah, ini adalah contoh kasus nyata di perusahaan-perusahaan ya teman-teman. Laba naik tapi kas turun nih. Laba naik tapi kas turun. Kalau akuntannya cuman punya skill di level dasar atau di entry level nih, kalau akuntannya cuman punya skill di entry level, dia pasti bikin laba naik sama dengan aman nih. Laba naik sama dengan aman, padahal nggak kayak gitu ya teman-teman. Belum tentu laba naik itu sama dengan aman. Terus kita bisa lihat di sini ya, sales emang naik 20%, labanya naik tapi kas kita minus nih 15%, hutangnya naik. Kalau dia akuntansinya next level, punya skill yang lebih besar, akuntannya bakalan bertanya, piutang naik kenapa? Apakah ada kredit yang numpuk? Persediaan kenapa naik? Apakah persediaan kita kebanyakan? Hutang kok naik, dipakai buat apa aja? Untuk operasional kah atau untuk investasi kah? Gitu teman-teman ya. Jadi kalian harus paham gimana caranya mempelajari korelasi antara laba rugi dengan si cash flow tadi. Nah, sekarang kenapa sih Kak banyak orang itu kesulitan kerja? Ya karena antara supply sama demand-nya dia nggak sehubung. Jadi dia ada skill mismatch nih antara ini. Bukan ilmunya tidak berguna ya teman-teman, bukan karena ilmu akuntansinya tidak berguna karena sulit kerja, tapi antara supply sama demand-nya itu tidak selaras. Nah, sekarang lulusan akuntansi itu skillnya cuman jurnal, standar akuntansi, tugas yang jawabannya tunggal, sedikit latihan interpretasi laporan. Sedangkan permintaan perusahaan, skill apa sih yang dibutuhkan? Yang bisa baca laporan, yang bisa temukan masalah, yang bisa analisis dan rekomendasi, dan yang bisa melakukan komunikasi ke pemegang saham atau stakeholder ya teman-teman. Nah, jadi ya kalau ditanya kenapa banyak yang kesulitan kerja, karena antara supply sama demand-nya dia tidak laras ya skill yang dibutuhkan. Nah, jadi gimana sih Kak kalau misalkan nih kita sudah terlanjur punya skill di level dasar, gimana caranya supaya kami ini lulusan akuntansi yang baru atau anak-anak akuntansi yang masih di pertengahan semester ini bisa naik skill ke skill yang lebih tinggi lagi. Nah, solusi nyatanya kalian harus punya roadmap
upgrade skill. Nah, jadi roadmap upgrade skill ini target kalian lah, dari yang awalnya cuman bisa ngitung sampai kalian bisa menjelaskan dan mengambil keputusan. Ini nggak lama-lama ya teman-teman, hanya dalam waktu 2 bulan kalian bisa melakukan ini. Yang pertama itu adalah kalian harus belajar bagaimana cara membaca, memahami, dan menganalisis 3 laporan utama kita, yaitu profit and loss, neraca, arus kas, dan hubungan antar akun, baik itu profit versus cash. Yang kedua, kalian harus latih analisis inti kalian. Kalian harus latih analisis piutang, latih analisis rasio, dan lain-lain. Yang terakhir, kalian harus gimana berlatih tentang komunikasi dan tools kalian ke stakeholder atau ke manajemen. Nah, next video saya bakalan ngajarin kalian bagaimana cara baca laporan keuangan dari nol. Jadi jangan lupa kalian ikutin next video juga ya teman-teman, supaya bisa mengupgrade skill kalian. Nah, kesimpulan dari saya itu ya teman-teman, jadi sebenarnya akuntansi itu dia tidak oversupply ya teman-teman. Sebenarnya akuntansi itu tidak oversupply. Yang oversupply adalah orang yang berhenti di level skill dasar. Jadi kalau kalian tidak mau termasuk ke dalam salah satu orang yang oversupply, kalian harus upgrade skill kalian, dan kalian harus tonton video next saya tentang bagaimana cara baca laporan 3 jenis laporan utama kita, profit and loss, neraca, dan arus kas. Oke teman-teman, terima kasih. Kalau kalian merasa video ini nyambung dengan kalian, subscribe dan follow. Thank you.